Saya pernah dengar kisah dari Syekh Sya'rawi ya. Syekh Sya'rawi ahli tafsir, kitabnya namanya kitab Asy-Sya'rawi ya, punya kitab Asy-Sya'rawi. Yang saya lihat dari berapa 16 jilid ya. Tapi udah disempurnakan sekarang menjadi berapa? Ada 27 kalau tidak salah ya. Lupa saya. Tafsir Sya'rawi. Suatu saat Umar bin Khattab dari khalifah yang kedua pergi ke makbarah, ke kubur, ke makam Rasulullah SAW. Kemudian ada orang Badui, ada orang Badui yang berdoa lah di sana, tapi bukan bentuknya langsung berbentuk permohonan. Enggak. Orang Badui itu redaksi doanya jadi menarik sekali ya. Seolah-olah jadi ya kalau ungkapan itu atau doa beliau itu tidak dikabulkan, seolah-olah Allah itu ini seolah-olah ini ya, seolah-olah dalam apa ya, ungkapan itu ya, ingin untuk menyenangkan iblis gitu. Redaksi doanya ya, atau redaksi ungkapannya itu, narasi yang digunakan itu luar biasa. Ya Allah, saya berada di hadapan Habibmu, saya berada di hadapan kekasihmu. Nabi Muhammad SAW adalah kekasihmu, dan setan itu adalah musuhmu. Setan itu adalah musuhmu, dan setan itu adalah musuh daripada kekasihmu. Nabi Muhammad kan? Nabi Muhammad ini adalah kekasihmu, setan itu adalah musuh dari kekasihmu, musuh daripada engkau ya Allah. Jikalau engkau tidak mengampuni dosaku, niscaya engkau akan membikin kekasihmu, yakni Nabi Muhammad, menjadi sedih, dan membikin musuhmu, musuh daripada kekasihmu, yakni Nabi Muhammad, itu menjadi senang. Ini redaksi, narasi yang luar biasa Pak Saudara ya. Nah, kalau kita disuguhkan narasi yang kayak gitu, aduh, susah kayaknya kita untuk mengelak gitu, membantah. Nabi Muhammad itu adalah kekasih Allah, setan itu adalah musuh Allah, musuh umat Islam, musuh Nabi Muhammad. Kalau engkau mengampuni saya ya Allah, maka engkau akan membuat senang kekasihmu sendiri, yakni Rasulullah SAW. Tapi sebaliknya, jikalau engkau tidak mengampuni aku ya Allah, justru engkau akan membuat senang musuhmu sendiri dan musuh kekasihmu, yakni Rasulullah SAW. Lah, kira-kira kalau kita disuguhkan ungkapan kayak gitu, kira-kira dia mana? Ini ada dia. Berat kayaknya untuk tidak mengampuni ya. Di redaksinya luar biasa, sampai Sayyidina Umar itu nangis gitu ya, mendengar doa daripada orang Badui, A'rabi loh, bayangkan orang Badui, orang yang hidupnya di tengah ya pedalaman, tidak pernah ya kayak orang sekarang istilah kuliah S1, S2, S3, tapi ungkapan yang keluar itu ya Allah ya Rabb, ungkapan yang agak apa ya, kalau kita yang mendengarnya itu, andai kata misalnya ya disampaikan kata itu kepada kita, kalau engkau memaafkan saya, berarti engkau akan membuat kekasihmu menjadi senang. Tapi sebaliknya, kalau engkau tidak memaafkan saya, maka sama artinya engkau membuat musuhmu menjadi senang. Nah, kalau kita dikatakan seperti itu, gimana itu? Kita akan memaafkan kan gitu. Nah, makanya ada redaksi-redaksi juga yang langsung dari Al-Quran itu yang luar biasa. Inna syaitan lakum aduun fattakhidhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu, ya ayuhan nas, inna syaitan lakum aduwa. Wahai sekalian manusia, inna syaitan lakum adu. Sesungguhnya inna syaitan lakum adu, musuh bagi kalian. Fattakhidhu aduwa. Oleh sebab itu, jadikanlah syaitan itu sebagai musuh. Jangan jadikan syaitan sebagai
kekasih. Cuma faktanya faktanya Dede ya, justru seringkali kita menjadikan musuh kita setan itu menjadi kekasih kita. Kapan itu kita jadikan setan menjadi kekasih kita? Di saat setan diikuti, di saat setan dituruti apa yang menjadi kemauannya. Itu sama artinya udah kita jadikan setan sebagai kekasih kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala alamu bisawab.